Pemirsa, Amerika Serikat dan Zionis Israel masih melancarkan agresi brutalnya ke wilayah kedaulatan Iran. Sementara Iran terus melawan dan tidak mengenal kata negosiasi dengan Amerika Serikat. Zionis yang telah mengingkari upaya diplomasi dengan menyerang Iran ketika perundingan tengah berlangsung. Kami akan membahasnya bersama dengan analis Timur Tengah Dina Sulaiman. Selamat malam, Mbak Dina. Iya, selamat malam Mbak Zilvia. Baik, Mbak Dina, kami mulai dari berita terbaru dari media Iran, Fars News yang melaporkan ada serangan ke fasilitas energi Iran di Isfahan dan Khorramshahr hanya beberapa jam setelah Trump memutuskan menunda menyerang fasilitas energi Iran. Menurut Anda apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Trump lagi-lagi melanggar ucapannya sendiri atau serangan kali ini adalah ulah Zionis? Baik, ya, kalau dari sisi pola yang dilakukan oleh Amerika Serikat selama ini kan memang bukan bukan hal aneh kalau Amerika Serikat melanggar janjinya, melanggar kata-katanya sendiri. Sebelumnya juga di Juni 2025, Iran itu sedang berunding dengan Amerika Serikat dan tiba-tiba Amerika Serikat mengizinkan Israel untuk menyerang Iran dan kemudian bahkan Amerika juga ikut membantu. Sekarang juga di Februari 28 Februari itu kan juga sedang berlangsung perundingan. Kemudian Trump juga bicara soal perdamaian, soal pentingnya negosiasi, tapi kemudian malah diserang. Amerika langsung menyerang Iran. Artinya sekarang kalau seandainya memang terbukti memang ini Amerika yang melakukannya, ya bukan hal aneh. Memang Trump tidak bisa dipercaya kata-katanya. Tapi juga memang ada kemungkinan bahwa ini dilakukan oleh Israel. Kenapa? Karena memang Trump itu terlihat dari pernyataan-pernyataan terakhirnya memang sangat ingin untuk ada negosiasi, ada perundingan, seolah-olah meminta agar Iran berhenti menyerang dan kemudian melakukan perundingan. Nah, Israel tidak menginginkan itu. Israel itu memang betul-betul menginginkan perang habis-habisan sampai Iran hancur. Nah, ini yang membuat kita bisa menyimpulkan bahwa antara Israel dan Amerika Serikat sebenarnya, iya, Israel itu memperalat Amerika Serikat gitu ya. Sebenarnya kan perang ini kalau Amerika Serikat memikirkan kepentingan nasionalnya sendiri, memikirkan kemakmuran bangsanya sendiri, dia tidak perlu melakukan perang ini. Karena kita lihat bagaimana Amerika betul-betul APBN-nya terkuras banyak sekali ya dalam perang yang sekarang sudah sampai ke minggu keempat ini. Padahal sebenarnya kepentingannya apa? Dari seluruh alasan yang disampaikan oleh Trump soal nuklir itu tidak terbukti, soal pelanggaran HAM tidak terbukti. Satu-satunya yang sebenarnya menjadi alasan utama adalah karena Iran mendukung gerakan-gerakan perlawanan terhadap Israel dan Israel tidak mau pemerintah Iran ini masih seperti sekarang masih terus membantu Palestina. Karena Ya. itulah saya pikir serangan ini ya sepertinya sabotase ya dari Israel untuk membuat Iran tidak mau berunding. Padahal memang sebenarnya Iran juga memang tidak mau berunding dalam kondisi seperti ini gitu ya. Oke, Anda menduga ini sabotase dari pihak Israel. Sebelumnya, ex-direktur Pusat Kontraterorisme Nasional Amerika Serikat, Joe Kent, juga mengatakan, Mbak Dina, bahwa Israel seringkali menyulut perang yang lebih besar ketika Amerika Serikat itu mulai mengupayakan deeskalasi. Apakah Anda juga melihatnya seperti itu? Iya, kembali seperti yang tadi saya sampaikan, memang perang atau serangan yang dilakukan Amerika Serikat ke Iran itu memang demi Israel. Ya, karena memang Israel berkepentingan agar pemerintah Iran berganti dengan pemerintahan baru yang tidak lagi anti-Israel, yang tidak lagi mau membantu Palestina secara all out. Banyak negara yang membantu Palestina, tapi Iran itu memberikan bantuan dengan senjata, dengan alih teknologi kepada para pejuang Palestina sehingga mereka bisa terus melakukan perlawanan kepada Israel. Nah, kini ketika sebenarnya sudah banyak sekali analisis dan kemudian juga hitung-hitungan yang real yang sudah disampaikan oleh banyak pihak bahwa Amerika Serikat kalau terus-menerus melanjutkan perangnya terhadap Iran itu ruginya atau kerugian keuangannya itu sudah betul-betul luar biasa besar. Ya, belum lagi banyak tentaranya yang juga diberitakan tewas juga dan kemudian juga terlihat bagaimana aset-aset militernya yang sangat mahal di negara-negara Teluk sekarang juga rusak. Artinya
buat Amerika pilihannya sekarang memang menghentikan perang. Belum kalau kita mempertimbangkan soal kenaikan harga minyak dan gas akibat ini ya Oke. hambatan di Selat Hormuz dan lain-lain. Tapi kan ini Israel betul-betul ini ya berusaha dengan segala cara agar Trump tidak melanjutkan upaya untuk deeskalasi ini. Mbak Dina, jika memang betul ada upaya sabotase ya dari Zionis Israel untuk menggagalkan deeskalasi yang sedang diupayakan oleh Trump, apakah mungkin Amerika akan mengambil tindakan kepada Israel? Saya pikir tidak ya. Jadi memang perang ini terjadi meskipun sejak awal itu sudah bisa diperkirakan dengan mudah. Tidak perlu analis yang jenius ya untuk bisa memperkirakan bahwa ini perang yang beresiko tinggi dan sulit untuk dimenangkan oleh Amerika Serikat. Tapi kan Trump tetap melakukan perang itu. Selama ini Netanyahu Israel itu sudah berkali-kali ya memang mendorong presiden-presiden Amerika Serikat sebelum Trump untuk melakukan serangan ke Iran, tapi tidak ada yang mau karena tahu hitungannya, tahu resiko besarnya. Tapi Trump kemudian tunduk. Ya kemungkinan memang ada hal-hal yang tidak atau belum diungkap ke media. Apa ini sebabnya? Kenapa Trump sedemikian tunduk kepada kemauan Israel? Sehingga sekarang ini, kalaupun memang betul Israel yang terbukti Israel yang melakukan sabotase, ya Trump tidak akan melakukan apapun. Ya Oke. karena memang posisinya sangat inferior dan sepertinya ada blackmail juga ya pemerasan yang dilakukan oleh pihak Israel terhadap Trump. Oke, jadi Trump seperti tersandra oleh Israel ya. Bergeser sedikit, Mbak Dina, dalam salah satu pernyataan terbarunya, IRGC memperingatkan rezim Zionis untuk berhenti menyerang rakyat Palestina dan juga Libanon. Jika tidak, maka IRGC katanya tidak akan segan untuk menembakkan rudal-rudal berat mereka dan juga drone-nya ke titik-titik kumpul tentara Zionis di Gaza dan juga wilayah Palestina yang diduduki oleh Zionis. Menurut Anda, apakah ini strategi yang sedang dijalankan oleh IRGC atau apa? Iya, saya pikir seperti ini situasinya kan perang sudah masuk ke pekan keempat ya, dan pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat sudah banyak yang dilumpuhkan, bahkan juga tentara-tentara Amerika Serikat juga sudah banyak yang ditarik ya, yang dari Irak, dari Bahrain, dari Qatar itu sudah banyak ditarik. Artinya lapisan pertahanan yang selama ini melindungi Israel udah semakin melemah gitu ya. Pangkalan militer Amerika Serikat itu dibangun di banyak negara-negara Timur Tengah itu kan sebenarnya tujuan utamanya untuk melindungi Israel. Nah sekarang lapisan pertahanannya itu semakin melemah. Akhirnya saya pikir ini yang menyebabkan kemudian ada pernyataan baru dari IRGC ini bahwa Iran akan melanjutkan perang dengan ya ini yang saya pikir luar biasa ya perkembangan barunya pernyataan bahwa akan menyerang tentara Israel kalau perlu yang ada di Gaza. Nah ini dulu Ya. saya pikir kalau ini dilakukan situasinya akan berubah dengan cepat. Kenapa? Gaza itu sekarang 50% lebih itu dikuasai atau diduduki oleh Israel. Jadi Israel itu sama sekali tidak keluar dari Gaza, bahkan menduduki lebih banyak yang sebelumnya dia ada di luar Gaza sebelum Oktober 2023 sekarang 50%-nya itu dikuasai oleh dikuasai oleh tentara Israel dan orang-orang Palestinanya itu berdesak-desakan di 50% sisanya. Sehingga kalau Iran betul-betul menyerang Israel di Gaza itu luar biasa, artinya itu betul-betul memberikan bantuan langsung kepada para pejuang Palestina untuk mengusir Israel dari Gaza. Bagaimana nantinya sikap sekutu Amerika Serikat Israel di Teluk Arab ya jika IRGC jadi menyerang tentara Israel di Gaza, Mbak Dina? Saya pikir ini jadi ujian ya buat buat negara-negara monarki Teluk ini ya. Pertama mereka sebenarnya sudah betul-betul tercoreng citranya ya. Terbukti bahwa mereka itu memberikan tempat fasilitas kepada tentara Amerika Serikat, kepada militer Amerika Serikat untuk membangun pangkalan-pangkalan di tanah mereka. Itu kan sesuatu yang sangat absurd ya. Bagaimana mungkin negara-negara Teluk, negara Arab, ya mayoritas Muslim, tapi justru memberikan tempat kepada tentara militer Amerika Serikat dan kemudian militer Amerika Serikat menggunakannya untuk menyerang negara Muslim lainnya yaitu Iran. Nah sekarang kalau Iran kemudian menyerang Gaza,
dalam hal ini tentara Israel yang menduduki Gaza, dan ditambah lagi selama masa genosida negara-negara monarki Arab ini juga tidak melakukan hal yang nyata untuk menghentikan Israel. Iya, memberikan bantuan makanan, iya, tapi yang betul-betul menghentikan tentara Israel supaya tidak melakukan genosida kan mereka nggak melakukan apapun. Nah, dalam kondisi seperti ini, kalau mereka justru malah menghalang-halangi Iran untuk melakukan serangan ke tentara Israel di Gaza, tentu dunia akan melihat betapa ternyata rezim-rezim monarki Arab ini ternyata tidak mewakili kaum muslimin gitu ya. Ya. Ternyata mereka lebih mementingkan kepentingan jabatan, kekuasaan mereka, sehingga terus tunduk kepada Amerika Serikat. Tentu harapannya tidak seperti itu. Tentu harapannya Ya. mereka ini punya keberanian ketika sekarang melihat betapa powernya Amerika Serikat ternyata tidak sehebat yang dulu dipikirkan gitu ya. Ternyata bisa dilawan oleh Iran. Mudah-mudahan ada perubahan sikap Ya. sehingga ya minimalnya tidak mengganggu gitu ya. Tapi kalau membantu itu luar biasa karena akan segera membebaskan Palestina. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dina Sulaiman, analis Timur Tengah atas analisa Anda di program Prime Time hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.